No gold is not in her. She's a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Rahma Suci Taufik dengan NIM 21020101. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit malaria dengan mata kuliah komputer yang diampu oleh Bapak Harun. Jadi apa ya itu malaria? Malaria adalah suatu penyakit akut maupun kronik yang disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium dengan manifestasi berupa demam, anemia, dan pembesaran limpa. Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan pembesaran limpa. Nah, jadi penyebab dari malaria ini ada dua jenis makhluk yang berperan besar dalam penularan malaria, yaitu parasit malaria atau yang disebut dengan Plasmodium. Nah, jadi ini gambar dari parasit malaria dan nyamuk Anopheles betina. Ini perkiraan gambar nyamuk Anopheles betina. Ada 4 jenis spesies parasit malaria di dunia yang dapat menginfeksi sel darah merah manusia, yaitu yang pertama Plasmodium falciparum. Jadi Plasmodium falciparum ini adalah parasit yang paling berbahaya dan dapat mengakibatkan komplikasi seperti kejang, koma, bahkan kematian. Yang kedua Plasmodium vivax, menimbulkan gejala yang lebih ringan, tetapi parasit ini dapat bertahan di dalam tubuh selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang ketiga, Plasmodium malariae, menimbulkan gejala infeksi yang kronis dan mengalami gangguan fungsi organ ginjal. Dan yang keempat yaitu Plasmodium ovale, tergolong yang tidak terlalu berbahaya namun harus waspada karena dapat mengakibatkan anemia. Dari keempat jenis parasit malaria ini, yang paling berbahaya adalah Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Nah, jadi nyamuk Anopheles betina menggigit antara waktu senja dan subuh dengan jumlah yang berbeda-beda. Kebiasaan makan dan istirahat nyamuk Anopheles dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, endofilik, suka tinggal dalam rumah atau bangunan. Yang kedua, eksofilik, suka tinggal di luar rumah. Yang ketiga, endofagi, menggigit dalam rumah atau bangunan. Yang keempat, eksofagi, menggigit di luar rumah atau bangunan. Yang kelima, antrofili, suka menggigit manusia. Dan yang keenam, zoofili, suka menggigit hewan. Nah, ini epidemiologi atau penyebaran malaria ini. Yang pertama, ras atau suku bangsa. Penduduk Afrika, prevalensi hemoglobin S cukup tinggi sehingga lebih tahan terkena Plasmodium falciparum karena dapat menghambat proses Plasmodium falciparum ini di dalam tubuh. Yang kedua, kekurangan enzim tertentu seperti glukosa 6-fosfat hidrogenase. Nah, jadi enzim tersebut itu juga dapat menghambat pertumbuhan Plasmodium. Yang ketiga, kekebalan pada malaria terjadi apabila tubuh mampu menghancurkan Plasmodium yang masuk atau mampu menghalangi terjadinya perkembangan. Nah, jadi penyebaran penyakit malaria ini yang terjadi pada daerah sering terjadi pada daerah tropis dan subtropis. Nah, ini siklus hidup Plasmodium. Pada saat nyamuk Anopheles menggigit manusia, maka air liur nyamuk itu dapat masuk ke tubuh manusia. Dalam air liur itu mengandung zat yang disebut dengan sporozoid. Nah, ini lalu sporozoid masuk melalui aliran darah menuju ke sel hati. Dalam sel hati, sporozoid menginfeksi sel darah merah sehingga rusak dan pecah. Sporozoid ini masuk ke dalam hati dan melakukan pembelahan
dan membentuk merozoit. Merozoit akan menginfeksi sel darah merah hingga rusak dan pecah. Merozoit sebagian akan menginfeksi sel darah merah lainnya, dan merozoit sebagian lain akan membentuk gametosit. Nah, gametosit ini ketika berada dalam dinding usus nyamuk Anopheles betina, gametosit ini akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Setelah terjadi pembuahan, terbentuknya zigot, dan zigot ini berubah menjadi oozoid, dan oozoid akan membentuk sporozoid kembali. Manifestasi klinis malaria yang pertama menggigil, yang kedua panas tinggi, yang ketiga sakit kepala, yang keempat berkeringat banyak, sakit persendian otot, mual, muntah, sakit perut, diare, badan lemas, dan hilangnya nafsu makan. Nah, jadi ini pencegahan penyakit malaria. Yang pertama, pasang kelambu di tempat tidur. Yang kedua, batasi kegiatan luar ruangan pada malam hari. Yang ketiga, penyemprotan residu insektisida dalam ruangan secara rutin. Dan yang keempat, pakai krim anti nyamuk. Sekian video presentasi saya mengenai penyakit malaria. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.